Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Tisas, NPM 1714151028. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai konflik satwa liar dengan manusia. Judul jurnal yang saya ambil adalah Analisis Konflik Manusia dengan Gajah Sumatera atau Ilepas Maximus sumatranus di Kecamatan Penaron, Kabupaten Aceh Timur, yang ditulis oleh Fahmi Armanda, Abdullah, dan Muhammad Ali, yang dipublikasikan di Jurnal Edubiotropika volume 6 nomor 1, halaman 1 sampai dengan 72 dengan nomor ISSN 2339 sampai dengan 2649. Latar belakang. Populasi gajah Sumatera dari tahun ke tahun semakin menurun, yang disebabkan karena kerusakan, ancaman yang ditimbulkan terhadap habitatnya, dan maraknya upaya perburuan liar. Rusaknya habitat alami gajah Sumatera akibat pertumbuhan populasi manusia terus meningkat, yang mengakibatkan habitat alami gajah semakin menurun. Kabupaten Aceh Timur menjadi salah satu yang memiliki tingkat konflik yang paling tinggi antara manusia dengan gajah Sumatera. Konflik terjadi sebelum Kecamatan Penaron terbentuk dan masih bagian dari Kecamatan Serbajadi. Konflik yang terjadi antara lain perusakan lahan pertanian dan perkebunan warga oleh gajah Sumatera, perusakan lumbung padi warga, perusakan rumah warga, hingga warga yang meninggal akibat amukan gajah Sumatera. Tujuan penelitian pada jurnal ini yaitu menganalisis konflik manusia dengan gajah Sumatera berdasarkan frekuensi konflik, intensitas konflik, dan jenis tanaman yang dirusak di Kecamatan Penaron, Kabupaten Aceh Timur. Kemudian menganalisis pengaruh pengetahuan, kebiasaan, dan tindak lanjut penanggulangan konflik terhadap frekuensi konflik dengan gajah Sumatera di Kecamatan Penaron, Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Penaron, Kabupaten Aceh Timur pada bulan Juni sampai dengan September di tahun 2016 dengan subjeknya gajah Sumatera dan objeknya masyarakat dan kebun masyarakat atau perusahaan yang terkena dampak konflik dan masyarakat yang terdapat dalam 5 desa di Kecamatan Penaron, Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan jenis penelitian pervasive sampling, di mana penulis menggunakan metode wawancara yang pertanyaannya memuat pengetahuan 20 butir, persepsi 20 butir, kebiasaan 20 butir, tindak lanjut 10 butir, serta frekuensi konflik 10 butir. Untuk analisis datanya sendiri, penulis menggunakan rumus regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS. Berikut hasil frekuensi jawaban responden terhadap intensitas konflik. Ada 6 desa, yaitu Desa Lokop, Sri Mulia, Arau Pinang, Bukit Tiga, Penaron Baru, dan Penaron Lama. Kemudian dikonversi ke diagram, dapat dilihat pada diagram bahwa Desa Lokop memiliki intensitas paling tinggi, yaitu 60%. Kenapa? Karena Desa Lokop merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan hutan dan gunung Sembuang yang menurut keterangan warga sebagai habitat gajah Sumatera. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Vanita et al. 2010, dalam satu hari gajah Sumatera membutuhkan areal jelajah dengan jarak 4-8 km persegi. Yang menjadi faktor pemicu terjadinya konflik manusia dan gajah Sumatera yaitu karena dekatnya jarak dengan habitat gajah Sumatera, area perkebunan dan perumahan warga tersebut merupakan daerah jelajah atau homerange gajah Sumatera tersendiri. Gajah Sumatera terus menelusuri homerange-nya untuk mendapatkan makanan. Kemudian gajah Sumatera juga menempuh perjalanan jauh untuk memperoleh kebutuhan ekologi, sosial, dan kebutuhan reproduksinya. Berikut pemetaan daerah dengan intensitas konflik yang berbeda. Dapat dilihat bahwa pada peta yang berwarna hijau ini merupakan daerah Desa Lokop. Intensitas kehadiran gajah Sumatera paling sering terjadi di daerah yang berbatasan langsung dengan hutan dan daerah dengan kondisi hutan yang telah terfragmentasi. Daerah yang berada dekat dengan hutan menjadi daerah yang memiliki tingkat intensitas kehadiran gajah Sumatera sangat sering, karena gajah Sumatera melintasi di homerange yang sama untuk setiap periode. Kemudian berikut adalah tabel 2, merupakan hasil konvensi variabel. Bahwa kita lihat di sini merupakan pengetahuan, persepsi, kebiasaan, masyarakat berpengaruh terhadap kehadiran gajah atau frekuensi konflik yang terjadi di Kecamatan Penaron, Kabupaten Aceh Timur.
Karena keterkaitan faktor independen terhadap faktor dependen terjadi karena kondisi di perkampungan warga yang sering dikunjungi oleh gajah Sumatera, sehingga mengubah persepsi masyarakat terhadap nilai-nilai konservasi hewan tersebut. Hal ini sesuai yang dikatakan Rahmat 2007 bahwa faktor eksternal dapat mempengaruhi persepsi. Kesimpulannya, intensitas kehadiran gajah Sumatera sebagai pemicu konflik antara manusia dan gajah Sumatera paling banyak terjadi di daerah berbatasan langsung dengan hutan dan daerah yang lahannya telah dikonversi menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit. Faktor pengetahuan, persepsi, dan kebiasaan masyarakat menjadi pemicu intensitas kehadiran gajah Sumatera dan berujung kepada terjadinya konflik antara manusia dan gajah Sumatera. Untuk sarannya, untuk meminimalisir konflik manusia dan gajah Sumatera dengan mempertahankan keberadaan kawasan konservasi yang telah ada, yang merupakan kawasan perlindungan gajah dan sebagai habitat gajah tersendiri. Kemudian merealisasikan kegiatan studi mendalam tentang upaya pelestarian gajah dan bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat. Kemudian, perlu peningkatan apresiasi masyarakat secara luas tentang satwa liar, khususnya gajah sebagai bagian dari ekosistem dan tidak menganggap sebagai gangguan melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan. Yang keempat, mengupayakan penyediaan zona penyangga atau buffer zone di sekitar area perkebunan dan peradangan untuk mencegah dan menghambat serangan gajah terhadap tanaman warga. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.